Selamat sore Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Shalom, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Jemaat GKJ Ngalian yang terkasih, kita akan mengakhiri hari Rabu ini 22 April 2020 dalam perenungan berdasarkan bacaan leksionari, salah satunya dari Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Cerita tentang Niniwe ini sudah kita kenal, sangat populer sejak kita sekolah minggu. Sehingga kita akan merenungkan dalam 2 poin. Yang pertama, kita tahu bangsa Israel seperti apa, menganggap bangsa lain seperti apa. Sehingga ketika Yunus mendapat panggilan untuk mempertobatkan bangsa Niniwe, ini bangsa Niniwe dianggap bangsa lain yang menurut Yunus tidak layak untuk mendapatkan belas kasih Allah. Oleh karena itu ini menjadi dasar juga barangkali, menjadi pertimbangan atau menjadi pemikiran dari Yunus mengapa kok dia melarikan diri dari panggilannya dari Allah. Nah, poin yang pertama yang bisa kita renungkan Bapak Ibu dan saudara, mungkin kita seperti Yunus. Kita memang tidak mendapat panggilan untuk mempertobatkan orang barangkali ya. Atau kita tidak mendapat panggilan seperti Yunus yang sedemikian rupa besar. Tetapi paling tidak panjenengan dan saya itu mendapatkan panggilan untuk hidup bertobat seturut dengan kehendak Allah. Cuma persoalannya, sejauh mana panjenengan dan saya keras kepala dan melarikan diri. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara, termasuk saya, berpikir, saya nggak keras kepala. Di mana rasa keras kepala saya? Tidak ada orang yang, pada umumnya tidak ada orang yang kemudian, atau jarang, atau sedikit sekali orang yang menyadari bahwa dirinya karakternya keras kepala, dirinya karakternya menyebalkan. Sedikit sekali orang yang menyadari itu. Tetapi orang lain yang tahu. Bahkan Allah yang tahu siapa diri kita. Oleh karena itu, poin yang pertama ini menyadarkan kita. Barangkali kita seperti Yunus yang juga keras kepala, angkuh dan sombong, yang menganggap orang lain itu tidak layak untuk bertobat. Refleksinya, saya ngapain bertobat? Saya nggak ada apa-apa, saya nggak salah apa-apa. Jadi ketika kita mendapatkan panggilan untuk bertobat, kita melarikan diri. Panggilan untuk hidup baik, hidup saya baik-baik saja, apa yang salah? Nah, ini yang menjadi refleksi yang pertama. Pengalaman Yunus mengajak kita untuk coba merenungkan, menyadari, oh iya Tuhan, saya mungkin keras kepala, saya mungkin menyebalkan di hadapan-Mu, mohon ampun. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Yunus berada di perut ikan, kita mungkin berpikir, wah, berada di perut ikan itu sungguh menyeramkan, gelap gulita, bau amis dan sebagainya. Dan ini sudah berada di dalam alam maut gitu ya. Berada di perut ikan itu sudah, wah, udah nggak selamat deh, tinggal menunggu dicerna aja dengan enzim-enzim yang ada di perutnya ikan itu. Tapi coba Bapak Ibu dan saudara perhatikan, Yunus itu dilemparkan di laut yang penuh dengan ombak, yang ombaknya bergulung-gulung yang luar biasa. Sekalipun ketika dilemparkan ke dalam laut, ombaknya lalu kemudian reda. Tetapi bagi orang yang mungkin tidak bisa berenang, ini menjadi sebuah mimpi buruk. Nah, tetapi ketika kemudian dicaplok ikan, berada di perut ikan ini, sadar atau tidak? Barangkali Yunus ini pun juga tidak sadar, baru sadar ketika berada di perut ikan itu, bahwa justru di dalam perut ikan ini, di dalam kesesakan di perut ikan ini, Yunus diselamatkan dari ombak besar yang begitu besar, ombak yang begitu luar biasa, arusnya yang bisa begitu menggulung-gulung kita yang membuat kita hilang nyawa. Nah, refleksi yang kedua yang bisa kita renungkan Bapak Ibu dan saudara, barangkali saat ini panjenengan dan saya berada dalam kesempitan hidup, persoalan hidup. Tetapi percayalah, melalui refleksi Yunus ini, persoalan, tekanan dan kesempitan hidup kita ini barangkali justru yang menyelamatkan kita dari besarnya ombak persoalan yang sedang kita alami. Tekanan hidup kita yang saat ini mungkin sedang kita rasakan. Barangkali kita sedang berada dalam perut ikan yang menyelamatkan kita dari persoalan yang jauh lebih besar yang tidak mampu kita hadapi. Justru tekanan hidup kita yang saat ini, inilah yang sedang mampu kita hadapi, mampu melindungi kita. Sehingga bagaimana kita bisa selamat atau bagaimana kita bersyukur, justru situlah kita titiknya, poin pentingnya. Bersyukur terhadap tekanan hidup kita yang membuat kita bertobat dari keras kepalanya kita, sehingga kita diselamatkan dari persoalan yang jauh lebih besar
di luar perut ikan ini, di luar tekanan hidup kita saat ini, yang mungkin tidak sanggup kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran dari Yunus ini kiranya mengingatkan kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam pergumulan, tekanan hidup, tapi mari kita hayati, tekanan hidup ini justru membuat kita lebih selamat atau diselamatkan dari pergumulan hidup yang jauh lebih besar, yang mungkin tidak sanggup kita hadapi. Nggak tahu pergumulan hidupnya apa. Sekarang ini kita sedang merasakannya pergumulannya seperti ini. Di luar itu kita nanti baru tahu, oh rancangan besar Tuhan terhadap diri saya lewat permasalahan ini, oh ternyata ini. Nah, kiranya ini menjadi perenungan bagi kita untuk mengakhiri kehidupan atau mengakhiri hidup, mengakhiri aktivitas kita di hari Rabu ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.